Hello everyone, good morning. My name is Priska Sarmauli Hutapea and I'm from the afternoon class. Now, I will to interpreting of this video. Let's enjoy. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Di dalam sebuah hutan ada dua jalan yang bercabang. Dan aku mengambil sebuah jalan yang jarang dilalui kebanyakan orang. Dan itu membuat segalanya menjadi berbeda. Oh, I love Robert Frost. Is that his anthology of poetry? Aku suka Robert Frost. Apakah itu salah satu kutipan dari kumpulan sajaknya? Nope, an economics book. Economics? Oh, we're talking about opportunity costs, aren't we? Why? Have you got something better to do? Bukan, itu sebuah buku tentang ekonomi. Ekonomi? Kita sedang membicarakan biaya peluang ya? Ya kan? Kenapa? Apakah kamu sudah melakukannya dengan lebih baik? Vic is a food server at an upscale restaurant. He gets a call from his friend, Ben, who has an extra ticket to the My Chemical Romance reunion tour. Vic adalah seorang pelayan makanan di sebuah restoran kelas atas. Dia mendapat telepon dari temannya Ben yang memiliki sebuah tiket lebih untuk tur reuni konser My Chemical Romance. Though Ben paid $60 for the ticket, he's willing to sell it to Vic for $40. Since it's his second favorite band, Vic would happily pay twice that. Ben membeli tiket itu seharga $60. Namun, dia menjualnya kepada Pig seharga $40. Karena itu adalah band kesukaannya Pig, jadi dia akan dengan senang hati membayar tiket tersebut 2 kali lipat. So he gets someone to cover his shift and they split an Uber to the concert. Unfortunately, Vic ends up missing almost half the show waiting in the beer line, where he spends another $20. Lalu, Pig meminta seseorang untuk menggantikannya, dan ia juga Ben pergi ke konser dengan Uber secara terpisah. Sayangnya, Pig hampir ketinggalan setengah dari konser karena harus menunggu antrian bir yang membuatnya menghabiskan $20 lainnya. And the seats aren't even that great. As he cranes his neck to see the stage, Vic can't help but calculate how much this mediocre night cost him. Before you bother doing the math, you might notice there's something missing. The work shift Vic gave up to go to the concert. Since he typically makes about $150 in wages and tips on a Friday night, sebelum kamu repot-repot untuk menghitung, kamu mungkin telah melihat ada sesuatu yang sia-sia. Pig menukar jam kerjanya untuk pergi ke konser. Padahal biasanya ia bisa menghasilkan upah sebanyak $150 pada malam Jumat. would actually be $220 richer if he had skipped the concert and gone to work instead. Jika saja dia melewatkan konser dan pergi bekerja, maka dia akan menjadi lebih kaya dengan $220 sebagai gantinya. This is an example of what economists call opportunity cost, which is typically defined as the benefit that is missed or given up by choosing one alternative over another. And it doesn't just apply to money. Inilah contoh dari biaya peluang yang biasa disebut dalam ekonomi. Didefinisikan sebagai manfaat yang terlewatkan atau dilepaskan dengan memilih satu alternatif di atas yang lain dan tidak hanya berlaku untuk uang. If you decide to eat at a Chinese restaurant instead of a Mexican one, you might enjoy the Kung Pao chicken, but it's at the cost of not enjoying a plate of enchiladas. Life is full of such forks in the road. Jika kamu memutuskan untuk makan di restoran Cina, kamu mungkin bisa menikmati ayam kung pao. Tetapi, kamu tidak bisa menikmati sepiring enchilada yang ada di restoran Meksiko. Hidup itu penuh dengan persimpangan seperti ini. You and your wallet can't be in two places at one time, so we're constantly faced with decisions about where to put our time and money. Kamu dan dompetmu tidak boleh berada di dua tempat pada waktu yang sama. Jadi, kita akan terus-menerus dihadapkan pada keputusan tentang di mana harus meletakkan waktu dan uang kita. The concept of opportunity cost encourages you to look far down both paths and compare all the ramifications of each option. This may seem like common sense to you, but you'd be surprised how often it's overlooked when making financial decisions.
Ted biaya peluang adalah mendorong kita untuk melihat jauh ke bawah dua jalur dan membandingkannya dari setiap pilihan. Ini mungkin tampak seperti akal sehat, tetapi kamu akan terkejut betapa seringnya hal ini diabaikan ketika membuat sebuah keputusan tentang keuangan. For example, Angela is deciding whether or not to take out loans to go to college. She does some research and finds that the median yearly income gap between high school and college graduates is around $17,500. Sebagai contoh, Angela sedang memutuskan apakah ia akan mengambil pinjaman untuk biaya kuliah atau tidak. Dia melakukan beberapa penelitian dan menemukan bahwa kesenjangan pendapatan tahunan rata-rata antara lulusan SMA dan kuliah adalah sekitar $17.500. Even if her loan payments are $7,000 a year, well above average, she'd still be way ahead. She decides to take out the loans. While cleaning out his parents' cellar, Ted finds an old bottle of wine, and his parents let him keep it for his trouble. It turns out to be a pretty expensive vintage, so that night Ted and his boyfriend enjoy a fancy bottle of Cabernet with their dinner for free. Bahkan jika pembayaran pinjamannya sebesar $7.000 per tahun yang jauh di atas rata-rata, dia memutuskan untuk tetap mengambil pinjaman. Contoh lainnya, Ted menemukan sebuah botol anggur tua saat ia membersihkan ruang bawah tanah orang tuanya. Orang tuanya membiarkannya untuk menyimpan botol tersebut, dan akhirnya malam itu Ted dan pacarnya menikmati sebotol Cabernet mewah dengan makan malam mereka secara gratis. Padahal sebotol anggur tua itu telah menjadi barang antik yang cukup mahal. Pamela is looking for a place to rent and finds a great deal on a nice house with a big backyard. The catch? It's outside the public transportation system, so she'll have to lease a car to commute to work. But she calculates that even including car payments, gas, and insurance, she'll still pay less than if she lived downtown. Kemudian ada Pamela yang sedang mencari tempat untuk disewa dan menemukan banyak rumah bagus dengan halaman belakang yang luas. Hasilnya, itu di luar sistem transportasi. Jadi, dia harus menyewa mobil untuk pergi bekerja. Tapi, dia sudah menghitungnya termasuk pembayaran mobil, bensin, dan asuransi. Dia masih akan membayar lebih sedikit daripada jika dia tinggal di pusat kota. In each of these cases, the decision makers have failed to properly weigh the opportunity costs of their choices. If Angela goes to college, she may make more money down the road, but she will miss out on 4 years of salary and job experience that she would have gotten with a full-time job. That cab may seem free to Ted, but it's actually costing him $100 not to sell it. And Pamela has overlooked the amount of time she'll spend in the car, which she could otherwise use to relax, pursue hobbies, or make more money. Dalam setiap kasus ini, para pengambil keputusan telah gagal menimbang dengan tepat biaya peluang dari setiap pilihan mereka. Jika Angela memutuskan untuk kuliah, maka dia mungkin akan menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi, dia akan kehilangan 4 tahun gaji dan pengalaman kerja yang akan dia dapatkan dengan bekerja penuh waktu. Sebotol Cabernet itu mungkin tampak gratis bagi Ted, tetapi sebenarnya dia harus mengeluarkan biaya $100 untuk tidak menjualnya. Dan Pamela telah mengabaikan banyaknya waktu yang akan dia habiskan di dalam mobil yang sebenarnya bisa dia gunakan untuk bersantai, mengejar hobi, atau menghasilkan lebih banyak uang. To be clear, that doesn't mean their decisions were necessarily wrong, just that they didn't have a full picture of what they were giving. Untuk lebih jelasnya, itu bukan berarti keputusan yang mereka ambil salah. Hanya saja mereka tidak memiliki gambaran lengkap tentang apa yang mereka abaikan. Opportunity costs are especially relevant to people in business or government, where shareholders and political opponents are more than happy to imagine how that money could have been better used. Biaya peluang sangat relevan bagi orang-orang dalam bisnis atau pemerintahan, di mana pemegang saham dan lawan politik dengan senang hati membayangkan bagaimana uang itu dapat digunakan dengan lebih baik. If an executive wants to spend $10 million on a marketing campaign, he has to show that not only will it return a profit, but that it will return more of a profit than any other use of that money, like
renovating a factory, or developing a new product. Jika seorang eksekutif ingin membelanjakan 10 juta dolar untuk kampanye pemasaran, dia telah menunjukkan bahwa itu tidak hanya akan menghasilkan keuntungan, namun dengan penggunaan lain dari uang itu seperti merenovasi pabrik atau mengembangkan produk baru. If a city council wants to build a rec center, it's not enough to say it will benefit the community. It has to create a larger benefit than if the money were used for any other purpose, like education or housing. Jika Dewan Kota ingin membangun pusat kota, maka tidak cukup mengatakan akan menguntungkan kepada masyarakat. Akan lebih baik untuk menciptakan manfaat lebih besar jika uang itu digunakan dengan tujuan lain seperti pendidikan atau perumahan. Opportunity costs are also a key concept behind specialization, which means focusing on a smaller scope of production to increase efficiency. For instance, Elon owns 2 factories. Factory A can produce 50 electric cars in one day, and Factory B can produce 40. But if they switch production over to his new Cybertruck, both factories have the same daily output, 20. Biaya peluang juga merupakan konsep kunci di balik spesialisasi yang berarti berfokus pada lingkup produksi yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, Elon memiliki 2 pabrik. Pabrik A dapat memproduksi 50 mobil listrik dalam 1 hari, dan pabrik B dapat memproduksi 40. Tetapi, jika mereka mengalihkan produksinya ke Cybertruck barunya, kedua pabrik tersebut memiliki output harian yang sama, yaitu 20. This means that every Cybertruck Factory A makes comes at an opportunity cost of 2.5 electric cars not made. Elon decides to have Factory B produce all his Cybertrucks because the opportunity cost is lower. Ini berarti bahwa setiap pabrik Cybertruck A membuat biaya peluang 2,5 mobil listrik yang tidak dibuat. Elon memutuskan agar pabrik B juga memproduksi semua Cybertruck miliknya karena biaya peluangnya lebih rendah. If you're not an auto executive or a city council member, taking a moment to weigh opportunity costs before a decision will make you a more competent CFO of your own life. It's also a good reminder that money is fungible. Every dollar you spend in one place could theoretically be spent anywhere else. Bahkan jika Anda bukan eksekutif otomotif atau anggota Dewan Kota, meluangkan waktu untuk mempertimbangkan biaya peluang sebelum membuat keputusan akan membuat Anda menjadi seorang pengembang yang lebih kompeten dalam hidup Anda sendiri. Ini juga merupakan pengingat yang baik bahwa uang itu sepadan. Setiap dolar yang kita belanjakan di suatu tempat secara teoritis dapat dihabiskan di tempat yang lain. But it's important to remember that opportunity costs refer to all benefits, not just financial ones. The experience of college life, the comfort of a spacious house, and the emotional satisfaction of treating yourself are hard to put on a balance sheet, but the benefits are no less real. Tetapi penting untuk diingat bahwa biaya peluang mengacu pada semua manfaat, bukan hanya keuntungan finansial, pengalaman hidup, kenyamanan rumah yang luas, dan kepuasan emosional. Merawat diri sendiri memang sulit untuk ditawar, namun manfaatnya tak kalah nyata. Even Vic had no way of knowing that night would be a bust. If he had skipped the show and worked his shift instead, he might have ended up kicking himself over the opportunity cost of missing what he imagined to be the greatest concert of all time. Bahkan, Vic tidak akan pernah tahu bahwa malam itu akan datang jika dia melewatkan pertunjukan dan bekerja sebagai gantinya. Dia mungkin akan berakhir dengan menyalahkan dirinya sendiri karena biaya peluang, yaitu dia kehilangan apa yang dia bayangkan tentang konser terbesar sepanjang masa. You can see how thinking too much about opportunity costs can send you down a rabbit hole of infinite possibilities and regrets. You can go crazy trying to weigh every conceivable pro and con of every conceivable decision. Kamu mungkin akan berpikir 2 kali tentang biaya peluang yang dapat membuatmu jatuh ke dalam lubang kelinci dengan kemungkinan dan penyesalan yang tak terbatas. Anda mungkin bisa menjadi gila karena mencoba menimbang setiap pro dan kontra yang mungkin ada dari setiap keputusan yang diambil. It's good to remember that big life decisions are often more like forks in the road than a vast, infinite ocean.
You're usually only deciding between a manageable number of options, and it's always best to face forward, not second guess where you've been. And that's our 2 cents. Thanks to our patrons. Ingatlah dengan baik bahwa keputusan besar dalam hidup seringkali lebih seperti persimpangan jalan daripada lautan yang luas dan tak terbatas. Anda biasanya hanya memutuskan antara sejumlah pilihan yang dapat dikelola dan yang terbaik untuk selalu melihat apa yang ada di depan mata, bukan menebak-nebak di mana Anda berada. Itulah kami, 2 sen. For keeping 2 cents financially healthy. Click the link in the description to become a 2 cents patron.